warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sabri Mahmud, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Mandalek, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan berbagi praktik baik tentang kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan terkait mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa sih. Nah, kami memberikan pemahaman melalui pertemuan di ruang guru dan kami juga mendorong mereka untuk memanfaatkan platform Merdeka Belajar. Di sana banyak sekali video-video inspirasi yang mereka bisa contoh. Sebenarnya adalah layanan pendidikan yang kita berikan kepada peserta didik dengan berbagai ragam cara. Sehingga anak-anak itu akan lebih semangat karena akhirnya akan membuat kelas itu lebih menarik. 3 strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika nanti melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa berbeda kontennya, ke sekolah kita bisa bagi 3. Ini bisa sebagai pemetaan yang pertama. Pemetaan yang kedua adalah minat pembelajaran berdiferensiasi. Ada hal menarik tadi di sana bahwa peserta didik pembelajaran berdiferensiasi. Tapi alhamdulillah saya sudah mulai menerapkan di kelas, termasuk yang tadi pengelompokan siswa yang menyukai yang susah mengangkat tangan bahwa mereka mau di konten di proses. Kerjasama butuh banyak yang perlu dibutuhkan lagi, seperti kalau kita semua sebagai pendidik, di situ banyak fitur. Salah satu fiturnya itu adalah karya nyata. Di situ bisa teman-teman men-share video-video pembelajaran tak. Di situ juga ada video. Maka yang kami lakukan selanjutnya adalah melakukan pembentukan tim. Tim ini kami sebut dengan tim penjamin pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Tim ini kami bentuk dari para pendidik yang akan mengawal, membantu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini bisa terlaksana dengan baik. Selain pembentukan tim, kami juga melakukan deklarasi. Deklarasi ini dilakukan oleh para guru, deklarasi dan menandatangani pernyataan bahwa mereka siap menjamin bahwa mereka akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari SMP Negeri 1 Mandalek siap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian juga deklarasi kepada orang tua. Pada saat deklarasi, kami juga memberikan pemahaman kepada para orang tua bahwa seperti inilah yang akan dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Mereka melakukan deklarasi sekaligus juga menandatangani pernyataan kesiapan mendukung program pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, untuk bagaimana agar mungkin sebentar kami atau kita video lihat dulu nih. Selanjutnya yang kami lakukan adalah pemetaan. Pemetaan adalah pemetaan bagaimana kondisi siswa kami sebenarnya. Pemetaan pertama adalah kesiapan siswa mengenai potensi akademik mereka. Kami mengambilnya dari tes ketika masuk siswa baru. Di situ kami akan membagi mereka menjadi 3 golongan, tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya melalui Google Form mereka akan mengisi angket yang akan membaca atau memperlihatkan minat dan bakat siswa masing-masing. Demikian juga gaya belajar mereka, audio, visual, atau kinestetik, itu kami akan tahu melalui Google Form yang mereka
isi. Selain itu kami juga ada program kelas curhat, di mana kepala sekolah langsung berkunjung ke kelas-kelas untuk mendengarkan langsung pembelajaran yang mereka inginkan. Demikian juga saran dan kritik untuk kemajuan sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah mempersiapkan untuk pelaksanaannya tidak lain adalah mempersiapkan sarana prasarana sekolah, terutama yang terkait mengenai IT. Apakah itu proyektor, pengeras suara, layar proyektor, kamera, printer, kertas, karton, dan seterusnya. Demikian juga kendaraan yang akan dipakai jika pembelajarannya itu dilakukan di luar sekolah. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini sangat menyenangkan dan sangat disukai oleh anak-anak, mengingat mereka akan belajar sesuai dengan tipe belajar mereka masing-masing. Jadi saya lihat guru-guru ada yang mengajar pakai proyektor atau infokus, ada yang mengajar dengan poster-poster dan gambar-gambar yang diamati, ada yang belajar dengan praktek, apakah itu prakteknya di laboratorium, di kelas, maupun di lapangan. Selain itu, saya lihat teman-teman guru juga sangat mendukung program field trip, yaitu berkunjung ke tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang mereka sementara pelajari. Ya, kalau di lingkungan sekolah, kami ada kebun sekolah yang sangat sering dijadikan sebagai media pembelajaran. Mereka anak-anak di situ mengamati, membuat laporan. Ini juga sentra pembuatan tahu Sumedang yang berada di Kecamatan Labakan. Selain itu, siswa juga mengunjungi Politani, belajar tentang budidaya ikan, itu mengunjungi Taman Purbakala Sumpak Bita, mengunjungi sentra pengrajin batu. Pembelajaran diferensiasi ini mendapat apresiasi dukungan yang luar biasa, baik itu dari guru, orang tua maupun siswa. Mereka sangat menyenangi pembelajaran ini karena menurut mereka inilah pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Belajar mereka lebih menyenangkan, lebih aktif, dan mereka lebih paham dengan pembelajaran jika pembelajarannya itu berdiferensiasi. Oke, sekian. Jika diterapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya perhatikan minat siswa itu bertambah untuk ikut belajar. Karena kenapa? Ternyata mereka merasa bahwa ada hal-hal yang mereka cari selama ini mereka dapatkan dalam penerapan pembelajaran ini. Cuma mengapresiasi pihak sekolah dalam melaksanakan program pembelajaran berdiferensiasi. Manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi ini menempatkan siswa sebagai pembelajar aktif dengan berbagai metode pembelajaran yang menempatkan siswa untuk bisa mengeksplor dirinya. Jadi sekolah telah melaksanakan beberapa metode pembelajaran berdiferensiasi dengan mengunjungi tempat untuk bisa belajar di luar. Jadi kami berterima kasih sekolah telah mampu mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan kegiatan pariwisata di luar, mengunjungi kampus dan tempat-tempat wisata lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Saskia Satir dari siswa kelas 9 Ki Hajar Dewantara. Saya sangat senang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya tipe siswa yang suka mendengar atau audio. Visual atau senang. Saya tipe siswa yang senang bergerak atau suka main bola. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya senang melihat gambar-gambar.